Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Boyolali, yang terhormat Ibu Widaryati selaku OKSDM SMK Negeri 2 Boyolali, yang terhormat Ibu-ibu guru SMK Negeri 2 Boyolali. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadiran di ruangan ini dalam acara on the job learning, berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita diberi kesehatan dan umur yang panjang sehingga kita masih bisa berada di sini dalam kondisi yang baik-baik saja. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tunggu-tunggu secepatnya di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang terhormat, yang pertama saya mengucapkan selamat juga kepada Ibu Fitri karena sampai saat ini beliau sudah berbagi praktik baik dengan pelatihan. Terima kasih kepada Bu Maila yang pagi hari ini sudah bersedia menjadi pemandu acara. Kemudian terima kasih juga kepada Bu Wid yang sudah hadir dalam kegiatan ini. Sebelumnya saya mengucapkan alhamdulillah syukur pada pagi hari ini Bapak Ibu semua bisa hadir dalam kegiatan berbagi praktik baik 7 jurus BK hebat. Latar belakang saya melakukan kegiatan ini adalah kegiatan praktik baik ini merupakan tindak lanjut dari kegiatan yang sudah saya lakukan. Sebenarnya ini saya belum menjadi fasilitator daerah nih, masih calon fasilitator daerah. Jadi ini masih dalam proses seleksi seperti itu. Nah, kegiatannya dilakukan di Surabaya pada 13 sampai 16 Oktober. Nah, kegiatan ini saya berusaha untuk melakukan kegiatan ini dalam rangka memberikan layanan nyata kepada anak-anak di sekolah secara langsung. Nah, kemudian apa sih 7 jurus BK hebat itu? Nah, kemudian sebelumnya saya ingin memaparkan tujuan melakukan praktik baik ini adalah meningkatkan kualitas pembelajaran agar lebih efektif. Kemudian mengoptimalkan potensi siswa sesuai dengan kekuatan dan minatnya. Kemudian membangun karakter positif seperti kedisiplinan dan empati, meningkatkan kerjasama antar guru, siswa, orang tua, dan komunitas. Kemudian menciptakan lingkungan inklusif di mana semua siswa merasa diterima. Kemudian apa sih 7 jurus BK hebat? 7 jurus BK hebat itu adalah 7 langkah atau strategi utama yang digunakan oleh guru BK khususnya untuk membantu agar siswa itu bisa berkembang secara optimal, baik dari sisi emosi, karakter maupun kemampuan belajar. Tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk berprestasi, kemudian mereka itu bahagia dalam proses belajarnya. 1 sampai 7 ini itu namanya adalah sebuah padeko. Jurus yang pertama adalah kenali potensi, di mana kita guru BK itu memiliki berbagai macam yang namanya instrumen tes yang bisa dilakukan, yang bisa diberikan kepada siswa, di mana siswa itu bisa mengenali potensinya, baik dari segi gaya belajarnya, kemudian mereka itu termasuk karirnya nanti ke depannya apa dan lain sebagainya. Di jurus kedua ini kelola emosi, di mana kita itu sebenarnya secara pribadi, sedikit cerita, kemarin itu secara tidak langsung kita juga belajar bagaimana kita mengelola emosi kita ketika kita itu menghadapi berbagai macam siswa yang ada di sekolah dengan berbagai macam karakternya. Kemudian adalah tumbuhkan resiliensi. Resiliensi berarti kita itu bagaimana cara kita memahamkan kepada anak untuk mereka itu memiliki daya tahan, mereka itu memiliki daya saing. Dan yang keempat adalah jaga konsistensi, di mana mereka harus memiliki konsistensi. Konsistensi dalam hal apapun yang mereka lakukan itu harus secara konsisten. Contohnya saja misalnya belajar seperti itu. Kemudian yang kelima adalah jalin koneksi, yaitu membangun hubungan yang positif, terbuka, dan saling memahami antar guru, siswa, dan orang tua. Nah, kemudian khusus untuk jurus 6 dan jurus 7 ini sebenarnya itu melibatkan tidak lagi hanya melibatkan siswa, tapi khususnya melibatkan Bapak Ibu semua. Kenapa seperti itu? Karena bangun kolaborasi, artinya kita guru BK berkolaborasi dengan jenengan semua, dengan Bapak Ibu semua untuk bagaimana
normal agar nyaman juga berada di sekolah. Nah, menata situasi, menciptakan kondisi lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi yang sebenarnya bisa menciptakan itu selain siswa itu juga kita. Dari dalam kita sendiri, maksudnya Bapak Ibu gurunya memang menciptakan bagaimana supaya mereka itu merasa aman, kemudian nyaman dan menyenangkan berada di sekolah. Dari 7 jurus BK yang hebat ini yang sudah saya dapatkan kemarin, saya melaksanakan ada 2 jurus yang sudah saya laksanakan kepada anak-anak. Yang pertama itu adalah kenali potensi, kemudian yang keempat adalah jaga konsistensi. Nah, kemudian pada kegiatan mengenal potensi ini, kegiatan OJL saya yang pertama adalah kenali potensi. Saya melaksanakannya di kelas 11 perhotelan 3. Nah, pada kegiatan kenali potensi ini saya membagikan sebuah aplikasi yang memang aplikasi itu langsung kemarin kami dapatkan dari sana, namanya Aku Pintar, yang mana kemarin saya bukan lagi gaya belajar yang saya berikan kepada anak kemarin adalah tentang tes kemampuan. Jadi di mana mereka supaya tahu kecerdasan apa yang mereka miliki. Jadi saya ingin memahamkan kepada mereka bahwa setiap anak itu, setiap kalian semua itu memiliki potensi. Setiap dari kalian itu memiliki kelebihan. Di sini kemudian OJL saya yang kedua yaitu tentang jaga konsistensi. Oke, kenapa saya mengambil jurus 4 ini sebagai OJL saya? Kenapa saya mengambil jaga konsistensi ini? Karena saya merasa anak-anak itu memang memerlukan sesuatu hal yang konsisten. Mereka harus belajar bagaimana caranya supaya melakukan sesuatu itu secara konsisten seperti itu. Jadi makanya kemarin itu yang menjadi pertimbangan saya kenapa saya mengambil jaga konsistensi. Ingin saya diskusikan nih Bu Fitri dan teman-teman semua. Yang Bu Fitri sampaikan kan sangat menarik bahwa konsistensi itu lebih penting daripada motivasi di awal itu sendiri. Kalau sedikit sharing dengan anak-anak ketika memang mereka itu ingin melakukan mengubah habitnya mereka, seperti contoh anak-anak yang terlambat dan sebagainya, memang itu kan kita memantau, tapi memang belum ada indikator khususnya. Nah, itu memang saya juga masih dalam proses untuk merencanakan dan bagaimana supaya indikator ini lebih mudah, kemudian lebih mudah dijalankan dan sebagainya. Ini belum bertanya, tapi sudah menanggapi dari pertanyaan dari Bu Fitri terkait dengan bagaimana kita menyiapkan kuliah kita terkait dengan karir. Sejauh ini yang memang kita lakukan sesuai dengan jurus BK. Berarti kalau sesuai dengan jurus BK ini berarti masuknya kembali lagi ke kenali potensi dan konsistensi tadi. Ya, dan ini jawaban. Jurus berkarat bersamamu melangkah dekat. 7 jurus berkarat